Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori mikro 2 yang beranggotakan dengan saya Citra Valerina, Hafifah Aini, dan Rahmatul Husna. Baiklah, kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami tentang monopoli yang akan dibacakan oleh Husna. Kepada Husna, bersilahkan. Monopoli. Poin-poin dari monopoli itu terbagi 3, yaitu kekuatan pasar. Yang pertama itu kekuatan pasar, yang kedua konsekuensi dari monopoli, yang ketiga strategi harga dengan kekuatan pasar monopoli. Apa itu monopoli dan apa itu kekuatan pasar? Yang pertama itu struktur pasar yang hanya terdiri satu penjual disebut sebagai monopoli. Yang kedua, permintaan pasar pada struktur pasar ini sama dengan persamaan kepada satu penjual tersebut. Yang ketiga, dengan mengetahui produsen tentang kurva permintaan, maka produsen dapat mempengaruhi atau menetapkan harga di mana P sama dengan F dalam kurung Q. Dan untuk asumsi barang normal, PJ dalam kurung Q kecil dari 0. Yang keempat, penerimaan total produsen TR sama dengan P kali Q, P dalam kurung Q kali Q. Yang kelima, penerimaan marginalnya MR sama dengan PJ dalam kurung Q kali Q ditambah P dalam kurung Q. Jika kita asumsikan kurva permintaannya linear, maka kurva MR akan memiliki slope 2 kali dari dan intercept yang sama dengan kurva permintaan. Gambar kurva MR dan kurva permintaan monopoli dapat kita lihat pada slide yang tertera. Selanjutnya, kurva dari profit maksimisasi dan pilihan output produsen. Berikutnya, rule of thumb in monopoly pricing. Dengan asumsi maksimasi profit, maka perusahaan monopoli akan menetapkan harga dan output saat MR sama dengan MC. Dalam hal ini, MR sama dengan P dikali Q sama dengan Q dikali PJ dikali Q. Itu untuk persamaan yang pertama. Lalu P kali Q ditambah Q delta P per delta Q. Untuk persamaan yang kedua. Seterusnya P dalam kurung Q ditambah P dalam kurung Q dikali Q per P dalam kurung Q delta P per delta Q. Untuk persamaan yang ketiga lalu, P dalam kurung Q dikali dalam kurung 1 ditambah 1 per SP, itu untuk persamaan yang keempat. Aplikasikan persamaan ini pada syarat profit maksimum di atas. Didapatkan P sama dengan MC per GD, di mana SD adalah elastisitas permintaan terhadap harga. Monopoli alamiah dan monopoli karena aspek legal. Monopoli dapat muncul karena adanya barriers to entry. Hambatan untuk masuk ke pasar inilah yang menjadi sumber dari kekuatan pasar. Yang pertama, technical barriers to entry, ditandai oleh decreasing average cost, ownership of unique resources, such as mineral deposits or land location,
or the possession of unique managerial talents. Monopoli ini disebut sebagai natural monopoly. Legal barriers to entry. Konteksnya adalah hak eksklusif pada sektor tertentu seperti senjata, listrik. Monopoli ini disebut legal monopoly. Selanjutnya adalah peningkatan profit atau strategi harga pada monopoli. Pada strategi single price oleh monopoli, masih tersisa consumer surplus yang dapat diubah menjadi profit oleh sebuah perusahaan monopoli. Di antaranya adalah yang pertama adalah first degree price discrimination, yaitu perfect price discrimination. Selanjutnya adalah second degree price discrimination, yaitu dengan block pricing. Yang ketiga, third degree price discrimination, yaitu market separation. Selanjutnya adalah non-linear pricing atau two-part tariff. Perfect price discrimination, dengan asumsi bahwa produsen dapat membedakan willingness to pay dari seluruh konsumennya dan jenis barangnya tidak dapat dijual kembali antara konsumen, maka untuk memaksimalkan profit dari surplus konsumen, yang pertama itu produsen akan menetapkan harga tiap konsumen sebesar WTP-nya. Yang kedua, jumlah produksi maksimum adalah sampai titik potong antara MC dan kurva permintaan. Mengapa? Dalam hal ini, profit variabel monopolis adalah sigma 1 dalam kurung PI kurang MCI, di mana I adalah konsumen ke I, P adalah tingkat harga, dan MC adalah biaya marginal. Dalam hal ini, konsumen KI bersesuaian dengan Ki bintang. Contohnya jasa medis. Block price. Jika perfect discrimination tidak memungkinkan, maka produsen dapat membedakan harga menurut kuantitas pembelian. Yang kedua, secara sederhana, konsep block pricing adalah diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Yang ketiga, seiring dengan kuantitas pembelian bulk, harga per unit diturunkan. Yang keempat, produsen akan menikmati profit karena economies of scale dan konsumen akan mendapatkan output yang lebih banyak. Yang kelima, apakah harga ini juga menurun DWL dibandingkan single price? Separating the market. Apabila strategi membedakan harga melalui individu dan kuantitas tidak memungkinkan, maka monopolis dapat menggunakan wilayah atau waktu untuk membedakan jenis konsumen. Yang pertama, regional demand separation. Dalam strategi ini dianggap wilayah geografis cukup untuk menjadi pemisah antara jenis konsumen dan untuk harga dibedakan menurut permintaan masing-masing wilayah. Contohnya, buku teks edisi US dan internasional. Yang kedua, peak low session pricing. Selain geografis, waktu juga dapat dipakai untuk memilih jenis permintaan. Contohnya, tarif telepon pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, maksimisasi profit bagi produsen akan mengikuti. Misalnya, terdapat dua pasar, 1, 2, aturan MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Jika monopoli memiliki kekuatan pasar untuk beberapa produk, dimungkinkan untuk meningkatkan profit dengan mengikatkan pembelian satu produk dengan produk yang lain atau bundling. Yang kedua, konsep optimisasi dari bundling adalah dengan meningkatkan consumer surplus yang dapat dikonversi
menjadi profit dengan bundling relatif jika harganya independen. Yang ketiga, asumsi atau syarat yang harus terpenuhi adalah konsumen memiliki preferensi yang heterogen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.